Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan saya dengan Dr. Andri Septiadi, Magister Kesehatan. Saya dari Fakultas Kedokteran Unjani. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan kadar vitamin D terhadap profil lipid dan status gizi pada penderita dislipidemia. Ya, untuk pendahuluan, eh, latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan data WHO pada tahun 2008, prevalensi peningkatan kolesterol total pada orang dewasa ini ada 39% dengan proporsi 37% pada pria dan 40% untuk wanita. Dan berdasarkan data WHO pada tahun 2016 terdapat 1,9 miliar jiwa di umur 18 tahun ke atas ini mengalami overweight, sedangkan 650 juta jiwa mengalami obesitas. Di sini saya akan menggabungkan eh, penelitian vitamin D terhadap dislipidemia, yaitu dengan peningkatan profil lipid dan obesitas yang berhubungan dengan status gizi. Nah, yang pertama adalah profil lipid. Jadi beberapa literatur mengatakan bahwa vitamin D telah direkomendasikan oleh PERKENI, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, dan Dietary Guideline for American bahwa eh, vitamin D ini bisa mencegah penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Kemudian untuk status gizi bahwa peningkatan resiko penyakit metabolik seperti dislipid, DM tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung ini yang dapat meningkatkan morbiditas. Ya, mengapa vitamin D pada penelitian ini yang saya angkat? Karena vitamin D ini mudah didapatkan oleh tubuh, kemudian memiliki berbagai fungsi pada tubuh juga, dan di Indonesia letaknya geografis di garis khatulistiwa ini memiliki intensitas UVB yang cukup, dan juga vitamin D berperan dalam pencegah penyakit seperti kayak obesitas, dislipid, diabetes mellitus tipe 2, dan berbagai penyakit metabolik lainnya. Nah, untuk penelitian ini ada beberapa literatur penelitian sebelumnya bahwa penurunan kadar vitamin D ini dalam darah mengakibatkan peningkatan lipogenesis dan penurunan lipolisis sehingga meningkatkan berat badan dan lingkar pinggang nanti yang berhubungan dengan status gizi. Kemudian penurunan kadar vitamin D juga dalam darah mengakibatkan kenaikan trigliserid, kolesterol total dan LDL disertai dengan penurunan HDL yang mempengaruhi profil lipid. Berikut adalah rumus masalahnya. Jadi yang pertama adalah bagaimana karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin pada penderita dislipidemia. Kedua, bagaimana gambaran kadar profil lipid pada penderita dislipidemia. Ketiga, bagaimana gambaran status gizi pada penderita dislipidemia. Keempat, bagaimana gambaran kadar vitamin D pada penderita dislipidemia. Kelima, bagaimana hubungan kadar vitamin D dengan kadar profil lipid pada penderita dislipidemia. Dan keenam adalah bagaimana hubungan kadar vitamin D dengan status gizi pada penderita dislipidemia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin pada penderita dislipidemia, mengetahui gambaran kadar profil lipid, gambaran status gizi, dan kadar vitamin D pada pasien dengan dislipidemia, dan untuk mengetahui hubungan kadar vitamin D dengan kadar profil lipid pada penderita dislipidemia, dan juga untuk mengetahui hubungan kadar vitamin D dengan status gizi pada penderita dislipidemia. Untuk urgensi penelitian ini adalah asupan dan diet vitamin D ini yang sudah direkomendasikan oleh American Heart Association, AHA, Perkeni, Perkumpulan Endokrin Indonesia, dan Dietary Guideline for America, juga pada penyakit metabolik, dan juga vitamin D ini diketahui berperan dalam meregulasi lipoprotein, seperti menurunkan kolesterol total, menurunkan produksi LDL dan trigliserid, dan menurunkan absorpsi asam lemak, dan meningkatkan proses lipolisis, dan juga berperan dalam penurunan berat badan yang berlebih. Untuk keterlibatan mahasiswa, mahasiswa di sini akan terlibat langsung dalam penelitian ini dan melakukan mengukur status gizi berupa berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang dalam satu kali pengukuran kepada subjek. Berikut adalah kontribusi penelitian. Untuk hasil penelitian yang diperoleh ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang kesehatan yang lebih mengenai manfaat tentang vitamin D itu sendiri, dan dapat dijadikan sebagai acuan terapi nutrisi pada penelaksanaan penderita dislipidemia. Dan hasil penelitian yang diperoleh juga dapat memberikan informasi mengenai vitamin D sehingga masyarakat secara umum dapat menerapkan konsumsi vitamin D dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mengontrol kadar lipid dalam darah sehingga dapat mencegah dari dislipidemia, dan juga penderita dislipidemia juga dapat mengontrol berat badan sehingga bisa mencegah obesitas.
Berikut adalah tinjauan pustakanya bahwa dislipidemia ini adalah merupakan kelainan metabolisme lipoprotein disertai dengan abnormalitas kadar lipid pada tubuh. Hal ini ditandai dengan peningkatan serum kolesterol total, LDL, trigliserid, dan juga ada penurunan konsentrasi dari HDL. Faktor resiko ini dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, dan terdapat juga faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Nah, untuk tata laksana dislipidemia ini, untuk tanda farmakologi, yaitu ada perubahan gaya hidup sehat dengan cara salah satu dia ada terapi nutrisi, dan untuk farmakologi diberikan obat-obatan untuk penurunan lipid atau obat penurun lipid. Nah, berikut adalah gambaran profil lipid. Profil lipid ini bertujuan untuk melihat gambaran kadar lipid di dalam darah, dan beberapa gambaran yang diperiksa dalam darah ini contohnya adalah ada kolesterol, trigliserid, HDL, dan LDL. Nah, berikut dia adalah klasifikasi kadar profil lipid dalam plasma. Yang pertama ada kolesterol total yang disebut tinggi jika lebih dari 240, kemudian kolesterol LDL disebut sangat tinggi jika lebih dari 190, kemudian kolesterol HDL ini normalnya adalah tinggi lebih dari 60 dan disebut abnormal jika rendah kurang dari 60, dan trigliserid disebut tinggi jika kadarnya 200 sampai 499 dan disebut sangat tinggi jika lebih dari 500. Oke, berikut ini adalah status gizi. Status gizi adalah kondisi kesehatan seseorang yang dipengaruhi oleh asupan dan pemanfaatan zat gizi itu sendiri. Dan untuk penilaian status gizi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Seperti yang pertama adalah menghitung body mass index atau disebut dengan indeks massa tubuh dengan rumus membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi dalam meter. Jadi kita harus mengukur dulu tinggi badan dan berat badan sehingga bisa menghitung IMT atau BMI. Kemudian lingkar pinggang ini berperan dalam mengukur lemak visceral tubuh dengan cara menggunakan pita ukur untuk mengukur area lingkar pinggang. Ya, berikut ini adalah klasifikasi IMT dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 bahwa seseorang itu disebut berat badan normal jika ada 18,5 sampai 22,9, dan disebut dengan overweight dia ada 23, dan disebut dengan risiko obesitas dia 23 sampai 24,9, dan obes 1 ini adalah 25 dan obes 2 adalah 30. Dan berikut ini adalah klasifikasi untuk lingkar pinggang di sini. Jadi disebut abnormal jika laki-laki lebih dari 102 cm dan wanita lebih dari 88 cm. Ya, vitamin D ini sendiri disebut dengan vitamin sinar matahari, yaitu dia ada suatu mikronutrien yang larut dalam lemak. Vitamin D dibagi menjadi dua bentuk, yaitu dia vitamin D3, kolekalsiferol, dan vitamin D2, ergokalsiferol. Adapun bentuk aktif dari vitamin D ini adalah dihidroksi vitamin D atau kalsitriol yang berasal dari proses yang melibatkan organ hati dan ginjal. Kemudian sintesis vitamin D3 ini dipengaruhi oleh usia, pigmen kulit, geografi, penggunaan tabir surya, dan aktivitas di luar ruangan. Vitamin D2 juga dapat diperoleh dari makanan, dan jika seseorang di atas usia 19 tahun, maka dosis harian vitamin D ini kurang lebih di 600 IU. Dan toleransi batas harian uptake untuk dewasa adalah 4.000 IU per hari, dan jika asupan yang berlebihan dapat menyebabkan kekurangan vitamin D yang dapat menimbulkan efek samping dan bahaya lainnya pada tubuh. Nah, berikut adalah klasifikasi dari kadar vitamin D pada tubuh. Asupan vitamin D ini mempengaruhi kadar 25 dihidroksi vitamin D dalam plasma, yang merupakan parameter yang paling sesuai untuk menilai status vitamin D dalam tubuh. Dan kadar vitamin D juga dalam plasma memiliki satuan nanogram per DL yang dikategorikan menjadi defisiensi, insufisiensi, kecukupan, dan intoksikasi. Nah, berikut adalah klasifikasi dari parameter vitamin D pada tubuh. Jika kadarnya di bawah 20 disebut dengan defisiensi vitamin D, 21 sampai 29 adalah insufisiensi, 30 sampai 100 sufisiensi, dan lebih dari 100 itu adalah intoksikasi. Ya, berikut adalah premis dan hipotesis pada penelitian ini. Pertama adalah untuk premis, rendahnya kadar vitamin D meningkatkan kadar serum dari baik LDL, trigliserid, dan FLDL pada penelitian dislipidemia. Dan kedua adalah rendahnya kadar vitamin D ini berkorelasi dengan kenaikan dari kolesterol total, LDL, dan trigliserida, dan baik dengan penurunan HDL baik pada wanita maupun pada pria. Ketiga, rendahnya kadar vitamin D berkorelasi dengan meningkatnya indeks massa tubuh baik wanita maupun pria, dan poin keempat, dan rendahnya kadar vitamin D ini berkorelasi dengan meningkatnya lingkar pinggang. Nah, untuk hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kadar vitamin D dengan profil lipid pada
menderita dislipidemia, dan yang kedua adalah terdapat hubungan antara kadar vitamin D dengan status gizi berdasarkan IMT dan lingkar pinggang pada penderita dislipidemia. Berikut ini adalah roadmap penelitian. Ya, ini adalah pertama adalah tahap 1 di hubungan vitamin D, kemudian tahap 2 di tahun depan adalah hubungan asupan vitamin D, kemudian tahapan ketiga hubungan dengan suplementasi vitamin D, dan tahap terakhir adalah hubungan lama penelitian suplementasi vitamin D pada tahun keempat. Ya, berikut ini adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian ini dengan desain cross-seksional menggunakan simple random sampling, dan nanti bisa kita tentukan berapa besar sampelnya dan menentukan juga dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian nanti kita uji dengan uji hipotesis chi-square dan untuk meneliti hubungan antara vitamin D dengan status gizi dan vitamin D dengan profil lipid. Berikut ini adalah subjek penelitian pada pasien ini. Dia pasien dengan profil lipid dan status gizinya berdasarkan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang pada penderita dislipidemia yang sudah memenuhi kriteria inklusi. Ya, kriteria inklusinya di sini adalah pertama, pasien dia tergolong ke dalam program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis dengan usianya lebih dari 40 tahun, pasien yang sudah terdiagnosis dislipidemia yang berobat rutin dan bersedia serta menyetujui informed consent untuk menjadi subjek penelitian. Ketiga, pasien dislipid yang memenuhi kriteria dislipidemia. Keempat, pasien dislipidemia yang memiliki IMT obesitas. Kelima, pasien dislipidemia dan pengobatan penyakit dislipidemia. Dan poin keenam adalah pasien dislipid dengan penyakit penyulit lainnya dan pengobatan diperbolehkan seperti hipertensi dan diabetes tipe 2. Nah, untuk kriteria eksklusinya adalah pasien tidak terdiagnosa penyakit dislipidemia, data profil lipid pada pasien tidak lengkap, kemudian permintaan subjek tidak ingin mengikuti penelitian, dan pasien dislipid memiliki IMT normal weight atau underweight. Ya, berikut ini adalah tempat penelitian kami, yaitu di salah satu klinik prolanis di Kota Bandung. Dan alur penelitiannya adalah pertama perizinan klinik terlebih dahulu, kemudian mengambil data dari rekam medis yang berdasarkan dari profil lipid dan IMT. Kemudian untuk subjek penelitian ini sudah memenuhi kriteria dislipidemia, yaitu dia ada 2 dari 4. Pertama LDL-nya lebih dari 100, kemudian HDL-nya kurang dari 60, trigliserid lebih dari 150, dan kolesterol total lebih dari 200, dan IMT overweight dan obesitas. Kemudian kami mencari kriteria inklusi dan eksklusi, dan yang sudah memenuhi kriteria inklusi itu adalah dengan kita lakukan pemeriksaan kadar vitamin D, pemeriksaan profil lipid, kemudian pengukuran tinggi badan dan berat badan, perhitungan IMT, serta pengukuran lingkar pinggang. Setelah ada data dari semua ini, kemudian kita akan menganalisis data semuanya. Ini adalah rumus besar sampel dengan menggunakan rumus Lemmas Law, dan untuk penyebab sampel yang sudah dihitung itu dia ada 23 sampel. Tetapi karena ada dropout yang dikhawatirkan sehingga kami lebihkan menjadi 30. Nah, berikut ini ada definisi operasional baik dari karakteristik subjek berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian beberapa pengukuran seperti vitamin D, profil lipid, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid. Kemudian untuk antropometrinya adalah pengukuran status gizi menggunakan IMT, yaitu menggunakan berat badan dan tinggi badan, dan lingkar pinggang. Berikut ini ada bahan dan alat penelitian. Untuk vitamin D kita menggunakan instrumen ECLIGA, dan untuk profil lipid menggunakan spektrofotometer, dan untuk status gizi menggunakan alat ukur timbangan omron dan lingkar pinggang untuk pengukuran status gizi. Untuk analisis data, jadi di sini karena memakai kategori-kategori untuk profil lipid, status gizi, dan vitamin D, sehingga di sini saya memilih untuk uji hipotesis chi-square. Dan luaran yang diharapkan adalah artikel ilmiah yang terakreditasi bertaraf nasional ataupun internasional terkait dengan vitamin D yang mempunyai pengaruh spesifik dalam memperbaiki profil lipid, indeks massa tubuh, lingkar pinggang pada penderita dislipidemia. Ya, berikut ini adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah gambaran karakteristik sampel. Di tabel ini kita bisa lihat bahwa sampel penelitian ini memiliki rata-rata usia 55,37 tahun, dengan usia termuda adalah 37 dan usia paling tua adalah 71 tahun. Kemudian untuk karakteristik berdasarkan jenis kelamin, bahwa di sini adalah jumlah paling banyak ini adalah wanita 21%, 70%, 21 orang, dan pada
pria adalah 9 orang atau 30%. Dengan total sampel adalah 30. Berikut ini adalah gambaran indeks massa tubuh pada pasien dislipidemia. Pada pasien obesitas 2 sebanyak 13 orang, obesitas 1 sebanyak 12 orang, sampel overweight 3 orang, dan sampel normal ini adalah 2 orang. Oke, untuk lingkar pinggang, pria memiliki lingkar pinggang lebih dari 90 cm ini sebanyak 6 orang, 20%, dan pria memiliki lingkar pinggang kurang dari 90% sebanyak 3 orang atau 10%. Jumlah sampel wanita yang memiliki lingkar pinggang lebih dari 80 cm sebanyak 20 orang atau 66,7%, dan wanita yang memiliki lingkar pinggang kurang dari 80 cm sebanyak 1 orang atau 3,3%. Berikut ini adalah gambaran profil lipid sampel. Yang pertama ini ada dari kolesterol total. Di sini didapatkan hasil bahwa sebanyak 7 orang, 23,3% ini optimal, 13 orang yang paling banyak ini ada borderline, 43,3%, dan tinggi sebanyak 10 orang atau 33,3%. Untuk LDL, di sini hasilnya adalah optimal sebanyak 7 orang, 23,3%, kemudian mendekati optimal sebanyak 8 orang, 26,7%, borderline 8 orang, 2,7%, tinggi sebanyak 5 orang, 16,7%, sangat tinggi sebanyak 2 orang, 6,7%. Berikut ini adalah kadar HDL yang rendah sebanyak 10 orang, yaitu 33,3%, yang normal sebanyak 19%, 3,3%, dan tinggi sebanyak 1 orang, 3,3%. Untuk trigliserid normal sebanyak 8 orang, 26,7%, borderline sebanyak 11 orang, 36,7%, tinggi 10 orang, 33,3%, dan sangat tinggi sebanyak 1 orang, 3,3%. Berikut ini ada gambaran kadar vitamin D. Di sini kita bisa lihat bahwa pada penelitian ini jumlah kadar vitamin D paling banyak ini adalah defisiensi sebanyak 27 orang, itu di atas 90%, dan jumlah kadar vitamin D insufisiensi sebanyak 3 orang atau 10%. Berikut ini adalah karakteristik kadar vitamin D berdasarkan jenis kelamin. Bahwa di sini pasien berjenis kelamin pria kadar defisiensi sebanyak 7 orang, 7,8%, kadar insufisiensi 2 orang, 22,2%, dan pada pasien berjenis kelamin wanita itu sebanyak 20 orang, 95,2%, dan kadar insufisiensi sebanyak 1 orang, 4,8%. Berikut ini adalah hubungan kadar vitamin D terhadap IMT. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa dari hasil p-value-nya dia di sini ada 0,006, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara hubungan kadar vitamin D terhadap IMT, sehingga di sini ada hubungan antara kadar vitamin D terhadap IMT. Kemudian selanjutnya di sini adalah hubungan kadar vitamin D terhadap lingkar pinggang. Nah, bisa kita lihat di sini p-value-nya dia adalah 0,004, sehingga bisa disimpulkan terdapat hubungan bermakna antara kadar vitamin D terhadap lingkar pinggang. Untuk selanjutnya, ini adalah teori sekilas tentang hubungan kadar vitamin D terhadap IMT dan lingkar pinggang. Menurut penelitian Hermawan pada tahun 2021 mengatakan bahwa terdapat hubungan antara menurunnya kadar vitamin D dalam darah ini pada pasien obesitas, dan semakin tinggi lemak tubuh maka kadar vitamin D akan semakin rendah karena vitamin D ini akan mengalami penumpukan di jaringan adipos. Dan berikut ini adalah hubungan kadar vitamin D terhadap kolesterol total. Kalau kita lihat di sini karena p-value-nya 0,04 ya, jadi terdapat hubungan kadar vitamin D terhadap kadar kolesterol total yang berpengaruh signifikan karena vitamin D ini berperan dalam sintesis kolesterol dengan inhibisi HMG-CoA reduktase sehingga bisa mengkonversi kolesterol ini dapat diminimalisir. Kemudian untuk kadar vitamin D terhadap LDL, di sini adalah p-value-nya 0,073, sehingga untuk hubungan kadar vitamin D terhadap kadar LDL ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Atia et al. Tahun 2023 bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara defisiensi vitamin D dengan kadar LDL. Selanjutnya, ini adalah hubungan kadar vitamin D terhadap HDL. Tidak terdapat hubungan bermakna antara kadar vitamin D terhadap HDL karena p-value di sini dia adalah 0,943, jadi lebih dari 0,05. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yong Hong Lee et al. Pada tahun 2021. Dengan studi kohort dari 3 kelompok studi ditemukan bahwa terdapat perubahan kadar vitamin D tidak berhubungan signifikan dengan perubahan kadar HDL. Selanjutnya adalah hubungan kadar vitamin D terhadap trigliserida, dan di sini dilihat p-value-nya bahwa terdapat hubungan bermakna
antara kadar vitamin D terhadap trigliserida yaitu adalah P kurang dari 0,05, dan sejalan dengan penjelasan sebelumnya pada tahun 2019 pada kelompok defisi vitamin D, kelompok defisi vitamin D ini memiliki kadar trigliserid yang meningkat dibandingkan dengan kelompok normal, dan metabolit aktif dari vitamin D, hidroksivitamin D ini berhubungan dengan inhibisi adipogenesis dan dapat menurunkan lemak dengan meningkatkan ekspresi dan aktivitas hipolisis oleh lipoprotein lipase. Ya, berikut ini adalah kesimpulan dan saran. Ya, untuk kesimpulannya adalah yang pertama, penderita dislipidemia ini yang termasuk kriteria inklusi dan penderita ini memiliki rata-rata usia 53 tahun, dan sebagian besar subjek penderita ini adalah berjenis kelamin wanita yaitu 70%. Kedua adalah gambaran status gizi menunjukkan jumlah sampel obesitas 2 ini sebanyak 13 orang, yaitu 43,3%, dan lingkar pinggang pada wanita lebih dari 80 cm sebanyak 20 orang, yaitu ada 6,7%. Ketiga, gambaran profil lipid untuk kolesterol total, yaitu adalah kadar borderline sebanyak 13 orang, 43,3%, pada LDL yaitu mendekati optimal sebanyak 8 orang, 26,7%, dan kadar borderline sebanyak 8 orang, 26,7%, pada HDL yaitu adalah kadar normal sebanyak 19 orang, 63,3%, sedangkan pada trigliserid yaitu adalah kadar borderline sebanyak 11 orang, 36,7%. Untuk gambaran kadar vitamin D ini menunjukkan bahwa jumlah sampel dengan kadar defisiensi sebanyak 27 orang atau 90%, dan terdapat hubungan bermakna antara kadar vitamin D terhadap kolesterol total dengan P 0,004 dan trigliserid P 0,027, yaitu adalah kurang dari 0,05, dan tidak terdapat hubungan bermakna antara kadar vitamin D terhadap LDL dan HDL, yaitu dia adalah P-nya lebih dari 0,05. Kemudian untuk poin 6, terdapat hubungan bermakna antara kadar vitamin D terhadap IMT yaitu 0,006 dan lingkar pinggang 0,004 atau kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Kemudian saran akademik, berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, peneliti ingin menilai beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk selanjutnya. Pertama adalah diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh asupan makanan vitamin D terhadap berat badan dan penurunan kadar profil lipid. Dan kedua, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan jangka waktu yang pemantauan pola makan yang lebih lama untuk mengetahui konsistensi dan pengaruh komponen vitamin D terhadap dislipidemia. Ya, untuk saran praktisnya adalah penelitian mengenai hubungan kadar vitamin D ini terhadap profil lipid dan status gizi pada penderita dislipidemia menunjukkan terdapat hubungan antara status gizi, kolesterol total, dan trigliserid. Dari data tersebut, peneliti dapat menyarankan masyarakat luas untuk mengetahui manfaat tentang vitamin D ini terhadap status gizi dan profil lipid pada penderita dislipidemia. Ya, sekian presentasi dari saya. Berikut ini adalah referensi untuk penelitian ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan untuk LPPM juga, untuk Fakultas Kedokteran Unjani dan untuk Unjani atas support dan segala halnya. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.